Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang beriman, apa kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Saudaraku yang beriman, di kali video ini kita akan membahas tentang tipu daya iblis terhadap anak cucu Adam. Sebelum kita lanjutkan ke pembahasannya, bagi saudaraku yang menyukai video ini, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share agar saudaraku tidak ketinggalan video lainnya. Saudaraku yang beriman, pernahkah kalian mendengar jika tipu daya iblis bagi anak cucu Adam akan terus mereka sebarkan meskipun manusia telah wafat? Godaan seperti itu pernah dialami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah wafat, saat itu iblis datang menggoda Ali bin Abi Thalib agar jasad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak dimandikan, dengan alasan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang suci dan bersih dari dosa. Siapa sangka di waktu yang bersamaan Nabi Khidir alaihissalam juga muncul dan menyadarkan Ali bin Abi Thalib dari godaan iblis tersebut. Penasaran dengan kisahnya selengkapnya? Tetap tonton video ini terus hingga akhir agar kalian tidak gagal paham dan tersesat. Salah satu ajaran dalam agama Islam yang bisa digunakan untuk mengukur derajat manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah membandingkan segala perilaku dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang bernama iblis. Bagaimana tidak, sejak iblis menolak perintah bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam, sejarah serta merta menjadikan iblis sebagai makhluk yang hina dalam berbagai hal. Karena itu, setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus ke tengah-tengah umat manusia, beliau tak pernah berhenti mengajak umatnya untuk membentengi diri dari perkara maksiat lantaran dianggap sebagai jejak langkah iblis laknatullah. Sebenarnya sebelum dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala kekal di dalam neraka, iblis dulunya merupakan malaikat paling mulia. Saking mulianya yang dijuluki Azazil, sebelum julukan tertinggi yang membedakan derajatnya dari malaikat-malaikat lainnya. Menurut Imam Ibnu Katsir, nama asli iblis adalah Al-Haris. Dirinya dijuluki Azazil karena bertugas menjaga surga serta menjadi pemimpin para malaikat. Dikutip dari buku Laki-laki yang Tak Berhenti Menangis, karya Cakras di Matahari, sebelum Allah Subhanahu wa taala mengutuk Azazil. Pada dinding Lauhul Mahfuz terpampang sebuah peringatan bertulisan, "Karena kesombongan salah satu hamba yang dekat dengan engkau akan mendapatkan laknatullah." Tak kalah peringatan itu dibaca para malaikat, tak ada satupun dari mereka yang tak menangis karena khawatir jika dirinya yang akan dilaknat. Alhasil, karena tak ingin mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala, semua malaikat pun sepakat meminta Azazil berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab selama 120.000 tahun Azazil adalah malaikat yang paling diijabah doanya. Beberapa hari setelah peringatan tersebut dikeluarkan, para malaikat kemudian dikumpulkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk pemberitahuan perihal penciptaan Nabi Adam alaihissalam yang akan menjadi
khalifah di muka bumi. Ini di dalam Al-Quran dijelaskan, tak kalah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumumkan tentang penciptaan manusia, para malaikat secara serentak melayangkan protes. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala pantas membantahnya dengan firman-Nya, sesungguhnya lebih mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Tentu saja setelah mendengar firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat yang diciptakan sebagai makhluk yang sangat taat seketika menunduk dan memohon ampun. Sayangnya, pasca Nabi Adam alaihissalam hadir di tengah-tengah malaikat, kemudian diperintahkan bersujud kepada manusia pertama itu, Azazil, hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling mulia. Dari golongan malaikat menolak untuk bersujud. Melihat perbandingan yang dilakukan Azazil, semua malaikat kaget sejadi-jadinya, sebab mereka baru menyadari bahwa peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tertulis di dinding Lauhul Mahfuz ternyata ditunjukkan kepada Azazil. Dari kisah singkat tentang iblis barusan, tak heran jika sosok iblis memiliki banyak siasat dalam menjerumuskan manusia lantaran dahulunya ia adalah malaikat yang mempunyai kecerdasan dan pengetahuan agama yang luar biasa. Parahnya lagi, atas dasar kebencian iblis kepada manusia, makhluk tersebut tak mengenal kata lelah, serta tak pernah memandang siapa yang ingin ia sesatkan. Sekalipun manusia itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan yang paling tak masuk akal, perbuatan hina iblis kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dilakukan setelah beliau wafat. Kisah tersebut diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang termaktub dalam kitab Hikayat Sufi karya Syekh Muhammad Abu Ali Yusri Abidin. Berdasarkan pengakuan Ibnu Mas'ud, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mendekati ajalnya, beliau mengumpulkan semua sahabatnya di kediaman Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Saat semua telah berkumpul dengan mata yang berkaca-kaca, beliau tersenyum memandang satu persatu sahabatnya sambil berkata, "Selamat datang sahabat-sahabatku. Tujuan aku mengumpulkan kalian tak lain hanya untuk memberitahu kalian jika sebentar lagi perpisahan kita semakin dekat. Aku juga ingin meninggalkan wasiat. Kalau sudah datang ajalku, hendaklah Ali bin Abi Thalib yang memandikan jasadku, Padhal bin Abbas yang menyiramkan air ke tubuhku, dan kuserahkan kepada Osama bin Zaid untuk membantuku mengurus jasadku. Bila telah selesai, maka kafanilah aku dengan pakaianku sendiri." Mendengar wasiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sontak saja seluruh hati sahabatnya menjerit dan tak kuasa menahan tangis. Salah seorang di antara mereka lantas berkata, "Wahai Rasulullah, engkau adalah seorang utusan untuk kami semua yang mampu memberi kekuatan kepada kami dan satu-satunya pemimpin yang mengurus perkara kami. Bila malah engkau telah meninggalkan kami, siapa lagi yang akan mengurus segala persoalan kami?" Dengan nada suara yang lembut, beliau kembali berkata, "Telah kutinggalkan kepada kamu sekalian dan kepada generasi-generasi dua penasehat, suatu petanda berbicara dan satunya lagi pendiam. Yang pada berbicara adalah Al-Quran, dan yang diam adalah kematian. Apabila kalian mengalami kesulitan dalam hidup ini,
maka bacalah Al-Quran. Dan apabila hatimu merasa keras, maka ledakanlah dengan mengingat kematian. Setelah menyampaikan hal tersebut dan memastikan bahwa pesan-pesannya telah diterima oleh para sahabat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengangkat kepala tangannya ke arah langit, segera berdoa memohon rahmat, ampun, dan keberkahan untuk umatnya. Tak kalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memanjatkan doa, beliau lalu meletakkan kepalanya di pangkuan Aisyah. Mata Aisyah perlahan meneteskan air mata, sembari menggambarkan wajah yang penuh dengan kesedihan. Beberapa saat kemudian Rasulullah SAW menghembuskan nafas terakhir, membuat suasana menjadi hening seketika. Suara tangisan yang awalnya terdengar lirih, lama-kelamaan menggema di dalam kediaman beliau. Singkat cerita, Ali bin Abi Thalib, Fathal bin Abbas, dan Osama bin Zaid yang telah diberi wasiat bergegas untuk memandikan serta mengurus jenazah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun siapa sangka ketika Ali hendak mulai memandikan jasad beliau, tiba-tiba tanpa sepengetahuan Ali, iblis datang dan berbisik ke telinganya, "Janganlah engkau memandikan Muhammad, sebab dia adalah manusia yang suci, tak perlu untuk dimandikan." Karena Ali lalu berkata, "Siapakah engkau? Mengapa kamu melarangku memandikan jasad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sedangkan beliau sendiri yang berwasiat kepadaku?" Belum sempat iblis menjawab, tiba-tiba muncul lagi bisikan yang lain, "Wahai Ali, mandikanlah jenazah kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sesungguhnya bisikan yang pertama tadi adalah bisikan iblis yang benci kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan menginginkan beliau masuk ke dalam kondisi tidak dimandikan." Mendengar itu, Ali yang awal dihinggapi rasa ragu disebabkan perkataan iblis, kembali disadarkan oleh bisikan kedua. Merasa penasaran siapa yang menyadarkannya, Ali lalu berkata, "Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas kebaikan. Namun siapakah engkau sebenarnya?" Pemilik bisikan kedua itu menjawab, "Aku adalah Nabi Khidir alaihissalam yang dari tadi sudah berada di sisi jenazah Rasulullah SAW. Percaya atau tidak, kisah barusan dikuatkan status kesahihannya dalam kitab Durratun An-Nasi, karangan seorang ulama yang hidup pada tahun 9 Hijriah bernama Syekh Utsman bin Hasan bin Ahmad. Di kitab tersebut, sang ulama menjelaskan bahwa di hari wafatnya Rasulullah SAW ada beberapa makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tak kasat mata datang untuk melihat bahkan menjaga jenazah Rasulullah SAW dari gangguan iblis, dan salah satunya merupakan Nabi Khidir alaihissalam. Akhirnya setelah terlepas dari bujuk rayu iblis, Ali, Fathal, dan Osama bin Zaid bersegera mengurus jenazah Rasulullah SAW dan dikafani dengan kain sesuai permintaan terakhir sang utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kisah di sepanjang video ini, adakah beberapa hikmah yang bisa kita petik? Satu di antaranya, iblis tak pernah berhenti, bahkan tak melihat manusia mana yang akan disesatkannya. Selain itu, pendapat tentang kedatangan Nabi Khidir alaihissalam untuk menjaga jenazah Rasulullah SAW tak lain dan tak bukan berasal dari pemahaman ulama yang terpercaya. Jika
Nabi Khidir alaihissalam sesungguhnya memiliki keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang beriman, bagaimana tanggapan kalian tentang keistimewaan Nabi Khidir alaihissalam yang menjaga jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Saudaraku yang beriman, terima kasih yang sudah menonton video ini hingga akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.